mungkin pertanyaannya itu gini, kok enak ya tinggal scrolling aja gitu tanpa batas? Jadi gini, mungkin buat teman-teman yang seumuran saya ya, udah merasakan internet zaman-zaman awal dulu gitu kan. Dulu internet tuh sangat terbatas gitu. Jadi misalnya kita baca, berita online itu bakal muncul halaman satu, halaman 2, halaman 3, kayak buku aja gitu loh. Dan saat itu hal yang wajar. Jadi kita klik dulu, terus kita nunggu, baru nanti prosesnya lanjut, kira-kira seperti itu. Tapi kalau sekarang tuh udah nggak bisa. Sekarang tuh tentunya untuk lebih nyaman usernya make, itu tinggal scrolling aja harusnya gitu kan. Jadi mungkin, buat teman-teman yang sebagai user, itu hal yang enak gitu, karena nggak harus melakukan namanya klik next page gitu. Jadi tinggal scrolling aja tanpa batas. Nah, tapi sebenarnya di balik layar, tombol next page itu tetap ada, cuma disembunyiin. Jadi gini, buat kita para engineer ini tuh bukan sekedar bikin tombol next page tadi itu hilang gitu loh. Jadi di sini tuh justru sistem akan menjadi semakin rumit dan kerjaan kita semakin repot gitu. Karena kan masalahnya gini ya, data di internet itu tuh terus tumbuh, datanya itu hidup gitu loh. Nah, makanya kalau semua orang melakukan scrolling secara berbarengan gitu kan di media sosial dan tentunya juga postingan baru itu muncul tiap detik, postingan lama tuh bisa tenggelam gitu loh. Dan sistem di media sosial itu harus bisa memastikan postingan yang muncul di layar teman-teman itu sesuai dengan urutannya gitu loh, nggak lompat-lompat dan tentunya nggak bikin server sampai kebakaran. Jadi buat kita para engineer itu bahkan jadi timbul pertanyaan baru gitu loh, apakah mau pakai pagination yang klasik aja tapi ada rawan error dengan data yang tidak sesuai, atau mau pakai yang namanya kursor. Jadi di sini nih bikin lebih konsisten lah untuk datanya itu kan, tapi bikin, query ataupun proses pengambilan datanya itu jadi jauh lebih ribet. Nah, ini yang bakal saya bahas di selanjutnya. Nah,